Dokcin, apakah benar si Sarabda pernah hamidun sama suami orang dan digugurin? Nggak tahu, nggak tahu. Gua ngomong salah. Nanti kan kau bilang gua iya, sementara kan gua juga tak baru tahu. Sebenarnya gua udah tahu sih, bukan baru tahu. Dokcin udah tahu 1-2 hari lalu apa tadi ya? Nggak tahu dah. Kalau ada yang tahu berita itu, tolong kasih tahu Dokcin biar Dokcin pelajarin ya. Kalau maaf banget kalau misalnya sama Dokcin tidak digubris beritanya, berarti gua nggak mau bahas itu aja lah, wes. Ya, karena banyak namanya pengembangan-pengembangan yang berbau fiktif, maaf banget ya. Mau dari case-nya apa yang dimunculkan tentang SW, banyak banget fansnya yang namanya merekayasa. Berbau fiktif tidak nyata karena hayalan mereka aja. Begitupun dengan namanya RO, ada juga banyak walaupun gua sebela-belanya RO, ya kan, gua ngeliat ini ada yang fiktif, ada yang tidak mungkin, ada yang perlu gua usut, gitu kan. Jadi gua pikir kayaknya kalau hal begitu gua harus tahu dulu. Dikala orang-orang menaikkan semua berita yang penting ada pembelaan, gua mah nggak mau lomba-lomba. Gua mah lihat aja yang perlu gua naikin apa gitu. Kalau kayak gini mah mending kita bicarain. Kalau yang gua nggak yakin jadiin VT gitu kan, ya gua bicarain aja di sini, ya kan. Kalian lebih tahu, kalian bisa fix aku gitu loh. Ayah asa tekudu kok kata aku mah. Ya, yang selengki-selengki itu mah Dokcin. Sekarang gini, Dokcin pernah nggak ada bener-bener langsung, wah selingkuh sama ini sama enggak? Kan gua mah nggak ada. Emangnya Waroka di telepon-telepon selingkuh Singapura? Pakai gua nelfon siapa gua tahu ke Singapura ngapain segala macam, no 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 no, ya kan? Yang gua tahu mah maaf banget nih ya, yang gua tahu yang berita lamanya malah yang gua bisa merunutkan bahwa SW suka beli tiket untuk ke Singapura tapi tidak ke Singapura tapi pergi waktu zamannya kemana? Ke Gunung Kewes, ya. Gue sempet hampir pernah memframing hal seperti begitu kan, tapi sekarang konsepnya berubah nih, ya kan. Sering beli tiket ke Singapura alasan kerja padahal ketemu sama Saraheo, ya kan. Tapi apakah gue mengangkat terus? Wah, karena gue juga bingung. Halo Dokcin from Germany. Hi Germany, what's up? Apalagi nih guys? Mangga, 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 mangga. Kopi gua habis sialan. Enggak, tapi yang dari berita ini Dokcin masih penasaran yang berita mobil CEO ada mobil baru dibeliin sama SW. Itu gue pengen tahu tuh. Bener nggak? Kalau memang bener, aduh, tambah banyak itu hinaan tuh jadinya. Thank you. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, jadi gini, masalah tentang bulian terhadap anak di media sosial sekolah sama media sosial pribadinya Talia, either way atau Tania, kita harus anggap, kita jangan menyalahkan SW ataupun RO. Kita ngelihat di tengahnya. Ada turut andil dua-duanya yang membuat jadi yang biasa. Kalau Dokcin bandingin ya, komen yang sebelumnya sama komen yang per Juni ke bawah itu udah frontal banget, ya kan? Karena yang ngefrontalinya siapa? Ya perkara yang secara terang-terangan di publik, yang dilempar ke kita ke media sosial. Jadi sebenarnya udah tidak aneh. Sebagaimanapun kita konflik, kita tidak membenarkan namanya pembulian terhadap anak-anak yang secara brutal gitu, ya. Dan Dokci juga sebenarnya benci kalau ada pendukung-pendukung RO yang rada-rada sengklek seperti begitu. Lu udah keluar ranah, sementara gua mau ngebendungnya itu udah banyak orangnya. Yang kenanya ngelampiasinnya jadinya ke gue kan, bukan ke orang-orang akun bodong itu, iya kan.
Belum lagi dari pihak fansnya SW, yang SW fans yang benar-benar ngebela, ada juga kan fans-fans yang memang bodong-bodong gitu kan. Apakah kita bisa ngebendung ya? Kagak. Yang dikenain adalah fans SW yang speak up jadinya. Ya kan? Kalau kata aku mah gini ya, dua-duanya ada kontribusinya. Stop. Jangan komen di sosial media anaknya karena udah terlalu jauh dijadikan senjata ini anak. Ya. Makanya Dokcin buat video udahlah itu aja untuk anak-anak ya. Kalau misalnya ada bukti-bukti komen yang lain, ya kita ini aja pelajarin gitu kan. Selagi kita jangan malah jadi ikut-ikutan. Sekarang faedahnya apa kita ngehina anak-anak ya, gue tanya. Nggak ada hubungannya anak yang mau pada disetir seperti begono, ya kan? Nggak bisa. Dalam permasalahan apapun, perundungan seperti kayak begini tidak dibenarkan. Makanya Dokter juga tidak senang kalau apapun dijadikan senjata ya. Yang kalian sendiri bisa jadi blunder. Kita nih sama-sama ada blundernya. Pihak sana bilang kita ada blunder. Pihak kita ngomong ke sana ada blunder, termasuk sama si ininya, apa namanya, junjungannya. Kita juga ada momen-momen yang kelihatannya blunder gitu karena apapun jadinya diserang, ya kan? Gitu loh. Lis, kertas karicat ke kandang sebelah, kandang Patris. Nanti biar karicatnya ngambil. Guys, sebentar aku mau kentut dulu. Sorry, sakit perut gue. Baca dulu komen-komennya di thread ya, nih yang ngina-ngina nih ya. Thread itu jahat mulut-mulutnya kalian ya. Katanya buka mata lu dokter cinta, jangan asal ngebacot katanya. Goblok kali kau lihat bahasa-bahasanya, ya Allah, kata gue. Gua nggak ada ngomong apa-apa, gue dibilang katanya sekeluarga gue dikutuk anjir. Gue lihat ada lagi tuh kan. Banyak nih tuh. Apa namanya? Komen-komen di sekolahnya, komen-komen di sekolahnya, apa, akun pribadinya Tania Talia nih, anaknya Sarwenda. Nah, tapi yang parah itu yang komen di Talia yang piala itu tuh, yang habis menang balet. Apalagi nih ini nih, tolong ya kalau fans-fansnya RO yang ngambang-ngambang jangan komen-komen begitu ya, tolong ya. Gua ngebacanya coy. Ada lagi ngebawa tentang HIV. Ya Allah, lagi ngomongin tentang komen, ngomongin HIV lagi. Lagi nih. Pasti dokter juga 3 huru hara, sampai dibilang katanya gue simpenan. Gue bilang gini, ya gue simpenan dibayar 300 juta per bulan gitu kan, gimana puas? Lagi dibilang simpenan kalau ngebela RO, gimana tambah pelecehan seksual ini bakal dijadiin senjata, coba kan, tambah kelihatan banget blundernya ya kan. Aja nih kadang-kadang fans nih thread nih. Pantesan Dewi Persik marah ya. Kalian udah tahu yang Dewi Persik? Gila ya. Fansnya SW ini pembelanya pada jahat-jahat mulutnya ya. Lu nggak tahu yang lu serang siapa? Sampai dibilang katanya si Dewi Persik, kan lu juga pernah nikah sama Chong, jadi pantesan aja nge-relate segala macam. Orang si Dewi Persik lagi kepromoin tentang sinetron barunya atau film barunya itu. Kata gue gila, kata gue kayak gue jarang berani buka thread karena komen-komennya pada ngotak coy. Kalau yang kayak begini mah harus sama kita dicandain. Kalau kita seriusin, stres, keluar asap dari sini ntar langsung. Dibilang HIV, huru-hara, suka botai. Gua lagi ngebales komenan tentang yang perundungan ke anak-anak, dibalasnya HIV, nyambung nggak dari situ? Ya kan? Iya, pokoknya gini ya.
masalah tentang komen-komen di media sosialnya kerana udah ke akun media sosial anak-anak, tolong stop udah ya. Tolong untuk para pendukungnya RO, kalian sendiri yang memperjuangkan reputasi RO, jangan mengkhianati perjuangan tersebut ya. Tolong tetap kondusif, berikan contoh yang baik ya, karena nggak ada urusan juga kalian komen di sono, nggak ada tujuan ya, nggak ada solusi dan tidak akan juga menyelesaikan, memperkeruh. Gua takutnya apa? Lu dilaporin komen di situ. Kalau namanya laporan terhadap perundungan ke anak itu akan lebih gampang naiknya. Kata gua mah. Ya, udah aja fokus lagi. Lu kalau mau serang-serang aja si SW. Ya, gitu loh. Dari fansnya SW serangnya langsung aja ke RO. Udah itu aja. Jangan nanti hak asuh anak jadi nggak diberikan ke kedua-duanya, nanti dikasihin ke siapa? Siapa tahu nanti malah dikasihnya ke si JO lagi, ntar buyar lagi. Sebenarnya yang menentukan kekondusifan untuk hak asuh anak itu adalah kita sebagai pemain yang dilibatkan juga. Kita tuh punya peranan penting dalam memilah-milah mana case yang perlu kita debatkan sama case yang perlu kita buang karena sampah. Pelecehan seksual yang dituding seperti gitu menurut gua sampah. 3 huruf sampah itu akan ngeblundar ke semuanya ya. Yang lain-lainnya ada menurut kalian sampah, sampah. Yang pinjol malu, sampah. Karena apa? Kan gara-gara kalian ngomongin pinjol terus muncul judul akhirnya SW yang pernah jadi bintang iklan. Mungkin banyak yang nggak tahu karena gue punya videonya. Dokcin punya videonya waktu SW itu jadi brand ambassador judul. Mau di counter lagi sama jejak digital, gua nggak mau keluarin karena nggak ada urusan. Udah, apa yang lu coba perangin itu kenanya ke SW juga, iya kan? Oh, jangan-jangan pinjol gara-gara si SW ngejudol. Nah lo, kayak gimana? Lu ngomongin masalah bukti pinjol, SW mukanya ngikalanin pakai skrip, jelas-jelas dia posting di akunnya dulu, makanya sekarang udah di delete 2025. Semuanya ada yang diperangin mah, ada yang kantornya dua-duanya. Ya, diam. Udah, jangan aneh-aneh. Udah, Dokci mau sholat maghrib dulu ya. Untuk masalah tentang pembulian, stop. Jangan lagi, nggak ada urusan. Case close. Oke? Masalah pinjol, ingat SW pernah jadi model judul. Ya. Case close. Udah. Pelecehan seksual, case close. Ya. Bakal nanti malu sendiri. Ngasih wadah-wadah, nggak ada urusan. Terlalu jauh pengembangannya. Ya, tanah ke langit. So guys, begitu aja. Dokcin untuk ngebahas tentang perundungan anak cukup di satu sisi aja. Nggak mau terlalu dibanyak-banyakin karena apa? Secara sadar Dokcin juga akuin RO ada keterlibatan efek akan hal itu. SW juga ada. Tidak akan ada yang menang, tidak ada yang kalah. Mau buka-bukaan komen sampai gimana pun tetap Oke, mereka adalah orang tuanya. So, tanpa mengurangi rasa cinta dan diri dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, tapi kegantengan insya Allah milik Dokcin seorang diri. Jika ada yang aneh-aneh sama Dokcin, pas kanan, pas kiri, mundur sebulan kaca, coba colek Dokcin. Karena kalau colek Dokcin, gua laporin kalian lecehin aku. Dan selalu ingat kalau misalnya dokter cinta yang mau bahas tentang dunia percintaan Sarahnya, insya Allah dokter cinta Richard sudah diakui Museum Rekor Indonesia dan diakui dunia Guinness World Record sebagai the most handsome doctor of love in the world. Dokter cinta yang lain lagi komen-komenan lah di sana. Ya, bye.